Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun anda berada, masih di Solution TV Official, Solution of Your Life ya. Kita pada hari ini akan membahas tentang solusi tentang dunia otomotif, dan tentunya masih di Solution TV Official. Welcome back to our channel. Seperti biasa, kita doakan buat sahabat milenial dimanapun anda berada, semoga selalu sehat ya, berkah barokah buat setiap usaha dan setiap aktivitas yang dilakukan oleh sahabat milenial dimanapun berada. Oke, kita kembali langsung ke topik kita hari ini tentang dinamo starter atau baterai atau alternator. Nah, bagaimana sih mengetes mobil tersebut? Nah, biasanya gini ya, sahabat milenial akan menjadi sebuah pertanyaan di sebuah komunitas atau di Facebook atau di mana tanya ya, mede gitu, biasa minta bantuan. Kenapa ya mobil saya kok di starter cetek. Padahal akinya saya nyalain lampunya terang, katanya begitu. Nah, bagaimana detailnya untuk yang cetek-ceteknya dulu? Yang pertama, yuk kita lihat di bawah kita ini nih ada namanya, ini namanya dinamo ya, dinamo starter ya. Biasa dikenal atau sebenarnya ini adalah motor elektrik ya, penggerak ya. Jadi di dunia otomotif biasa dikenal dengan dinamo starter aja ya, yang paling gampang. Dinamo starter, cara kerjanya cetek-ceteknya dia adalah si switch ini akan menggerakkan ini ya. Ini berputar. Nah, dalamnya ini seperti apa? Dalamnya adalah seperti ini. Nah, di saat si switchnya tadi ini ya, switchnya ini yang ini nih, ini dia akan menggerakkan. Di sini nih ada kayak seperti pegangan ke bawah, jadi mangkokan seperti ini. Dia kerjanya begini. Jadi ini di bawah belakang ya, dia akan begini. Saat ada arus positifnya masuk dari on kontak ya, dia begitu, dia akan cetek. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Nah, bunyi cetek-ceteknya dari sini. Ini ya, jelas ya. Jadi cetek adalah ini. Nah, cetek-ceteknya ini bisa karena arusnya lemah, karena si switch starter, si switchnya ini, switch ini ya, switch ini tidak mampu mendorong sini, jadi dia nggak bergerak. Nah, ini yang bunyi cetek dari sini. Biasanya ini juga karena masalahnya adalah switch atau bagaimana tegangan si baterai itu. Nah, di dalamnya ini apa sih? Dalamnya ini ya ini seperti ini. Nah, ini rumahnya. Nah, ini seperti ini ya. Sama ya. Jadi di atasnya ini switch. Jadi yang saya tadi ceritakan gerak cetek adalah ini. Ya. Ini biasanya penyakitnya, masalahnya kalau bukan karena brush atau arang yang di sini ya, di bagian sini nih. Di bagian sini. Berarti masalah adalah pada posisi switch ini. Nah, bagaimana pengujinya? Yuk, nanti kita akan buat konten berikutnya. Nah, jika bunyi seperti itu, maka bisa kita identifikasikan adalah masalahnya adalah pada dinamo starter. Tetapi jangan langsung memvonis pada dinamo starter. Yuk kita menganalisa dulu. Why? Because why? Conclusion. Artinya apa? Kita akan mendapatkan sebuah solusi, mendapatkan jawaban dengan cara menganalisa terlebih dahulu. Bagaimana kondisi baterai kita? Kalau baterainya dibuat lampu kok nyala terang, dibuat ini klakson juga keras, tapi kok cetek-cetek, kita cek tegangannya. Nah, bagaimana kita melakukan prosesnya? Yuk kita langsung aja biar sahabat milenial memahami apa sih kendala dan masalahnya. Ikutin kita terus. Sahabat milenial, biasanya sahabat milenial akan mengalami masalah saat tidak bisa di starter tadi ya. Biasanya akan mengalami masalah kita ngontak begini nih. Loh, ini semua panel nyala kok. Dari olinya, dari remnya, dari engine lampnya ya, atau lampu milnya, lalu baterainya nyala, tapi kok nggak bisa di starter gitu kan. Terus kadang ngecek klakson dibunyikan, loh bunyinya keras kok, terus lampu dinyalain, loh lampunya terang kok, tapi kenapa nggak bisa di starter? Kita tidak bisa berasumsi seperti itu, bahwa berarti ini akinya artinya akinya ini penuh atau tidak, karena saat dinamo dihidupkan, dia butuh tegangan maksimal. Nah, bagaimana penjelasan detailnya? Yuk kita saksikan cara pengetesannya. Tapi sebelum kita ngetes, nih kita tes langsung dulu. Kalau ini kondisi bagus, baterai, kondisi dinamo dan semuanya bagus ya. Perhatikan dengar bunyinya. Nah, saat cetek itu ya, itu membutuhkan tegangan maksimal dan otomatis harusnya kondisi baterai oke, tapi kalau kita mengacu hanya pada lampu dan langsung, kita nggak bisa, karena kita nggak bisa melihat berapa sih tegangannya, berapa sih arusnya yang ada ya. Jadi kita akan cek langsung aja melalui proses tegangan dengan alat yang ada. Nah,
Kita matikan dulu ya. Kita langsung ke posisi melihat baterainya. Kebetulan mobil ini ada di sebelah sini. Oke, saya akan berputar dulu ya, sahabat milenial. Saya akan berputar dulu. Nah, sahabat milenial, kita akan mencoba melihat berapa sih tegangannya dari baterai ini ya. Biasanya kalau yang normal di 13,2 volt. Nah, kalau yang berkurang perlu pengecasan adalah di 12 atau bahkan 11. Nah, dan itu akan menjadi pertanyaan pula. Baterai yang bagus atau aki yang bagus itu basah atau kering sih? Sahabat milenial kan juga sering menanyakan seperti itu ya. Di beberapa komentar kita juga ada juga, termasuk di yang melihat ke fanpage kita ataupun ke Instagram kita juga menanyakan yang bagus apa sih. Kalau menurut alasan dari Solution TV Official ya, kalau baterai kering itu lebih condong kepada free maintenance ya. Artinya kita tidak perlu melihat kondisi airnya. Tapi kalau bicara mengenai keawetan, ya saya ulangi, bicara mengenai keawetan, maka aki yang menggunakan liquid atau cairan ini akan lebih awet. Kenapa? Karena kita bisa melihat perawatan, melihat kadar air ya, kadar air akinya di sini seberapa. Kalau memang ini kurang maka perlu kita tambahkan. Dan kalau untuk baterai yang model acid ini ya, atau model liquid ini perawatan sangat mudah, yaitu per berapa 3 bulan 6 bulan sekali dicas, maka kita bisa berdasarkan pengalaman bisa bertahan sampai pengetahuan tentang baterai tadi ya. Kita sekarang langsung mengetes alat kita akan tes langsung. Nah, di sini akan nampak ya, tapi kita tidak di-endorse oleh alat ini, kita hanya edukasi saja. Kita akan melakukan proses namanya cracking test ya. Coba bisa dilihat tuh cracking test ya. Jadi starter sekarang. Kita lihat ya di sini ya. Nah, saat kita posisi seperti ini ya, dari on ke ACC juga ini juga nampak voltasenya langsung turun ini. Nah, kita sekarang start. Start aja dia langsung turun di 10,50 volt. Nah, jadi ini pada posisi starter sistem tes ya. Jadi kita sedang mengetes nih. Nah, current voltasenya kenapa langsung naik? Ini 14,3 watt karena si alternator bekerja. Nah, kita kembali. Nah, untuk chargingnya sendiri kita pun bisa melihat nih cara kerja si alternator ini melakukan proses pengisiannya. Nah, 14,40 masih kurang dari 15 volt, artinya normal. Jadi minimum baterainya sekarang kondisi adalah 13. Jadi ini sangat normal ya, kondisi normal. Ini untuk pengetesan apakah si charging system ini dari si alternator itu mengisi. Nah, kalau ini adalah untuk beban. Seberapa sih bebannya, beban dari kapasitas mobil ini? Nah, caranya adalah kita hidupkan semua electrical. Kita hidupkan dari lampu, dari AC kita hidupkan, lampu jauh kita hidupkan. Nah, kita tunggu 15 detik, oke. Di sini pun akan muncul. Nah, nilai minimalnya yaitu kan ya tidak lebih besar dari 12,8. Jadi masih kondisi normal dan alternator masih bekerja dengan baik. Oke, kita matikan. Kita back. Demikian buat sahabat milenial dimanapun Anda berada, bahwa artinya apa? Baterai itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi mobil tersebut bisa di starter ya. Apalagi buat sahabat milenial yang memiliki mobil bertransmisi matic. Baterai menjadi sebuah sumber kekuatan energi yang luar biasa untuk menghidupkan dari mesin itu sendiri. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang manual, ini masih bisa dilakukan dengan proses kita melakukan emergency, yaitu mendorong mobil. Tetapi ingat, mobil-mobil untuk yang berbahan bakar gasoline, itu biasanya kalau si kondisi aki sudah parah sekali, maka tidak disarankan untuk dilakukan, karena mobil tersebut juga akan tetap mati. Karena apa? Sumber kelistrikannya, yaitu dari baterai tersebut, tidak mampu mengakomodisir dari kebutuhan dari mobil itu sendiri. Oke, demikian dari Solution TV Official tentang kenapa mobil tidak bisa di-starter dengan penyebabnya dan solusinya. So, sumber data yang kita cek adalah
bukan dari nyala lampu atau horn atau klakson, ya, tetapi lebih pada sumber tegangan baterai tersebut. Thanks for watching, see you in another video, and bye-bye.